pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini satu pengorbanan yang tidak pernah berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang didasari dari kesadaran membuat kita lebih dekat dengan Sang Pencipta kita. Dan inilah tugas kita di atas dunia ini sampai akhir kehidupan kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian menyebut nyawa. Selanjutnya salam dan salam semoga disampaikan kepada besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hadirin muslimin dalam waktu yang terbatas ini, judul khutbah kita adalah waspada dengan kebangkitan di akhirat nanti. Hadirin, kita sekarang sudah berada di Jumat pertama tahun baru 2024 di tahun Masehi. Tahun 2023 telah kita tinggal. Banyak kenangan yang telah kita tinggal, suka dan duka. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Hendaknya semakin bertambah umur kita, bertambah pula ilmu kita. Dengan bertambahnya ilmu kita, hendaknya bertambah pula amal ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang al-khasirin, orang-orang yang merugi dalam hidup dan kehidupan. Apalagi menjadi orang-orang yang al-muflisin, orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Karena memang ada orang yang bangkrut itu di akhirat. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apa kata Rasulullah? Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Sehingga sahabat menjawab, Qul al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata.
Orang yang bangkrut itu pada sahabat orang yang tidak punya uang ya Rasulullah. Orang yang tidak punya harta benda. Ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, qala innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayyati yaumil qiyamah. Mereka datang di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala bisalat dengan semua amal ibadah salat yang wajib ataupun yang sunat yang mereka lakukan berjemaah atau munfarid atau sendiri-sendiri. Salat sunatnya, relatifnya, yang mengangkat dan gairu mengangkatnya, salat duha, salat tahajud dan lain sebagainya, mereka datang kepada Allah Subhanahu. Bisian dengan puasa, apakah puasa wajib atau seluruh puasa-puasa sunat. Bis zakati, dengan zakatnya, zakat wajib ataupun zakat sunat berbentuk infak dan sedekah, dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini memiliki masalah yang sangat besar sekali dengan sesama manusia. Apa masalahnya? Ya'ti qad syakama hada wa qad. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dengan semua dosa-dosanya, dengan semua kezaliman yang mereka buat selama ini di atasnya. Apa maksudnya? Qad syakama hada, dia mencaci, memaki, menyumbat. Intinya perkataan yang sangat buruk terhadap sesama manusia. Mereka memfitnah lawan memfitnah identik dengan menuduh orang yang salah perbuatan zina, maka dia akan menuduh dia. Kemudian mereka memakan harta manusia dengan jalan batil, dengan merampok, mencuri, merampas. Persis apa dilaksanakan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Islam. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu layak guna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi manusia, memakan harta manusia dengan jalan batil dan menghalang-halangi manusia dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mereka lakukan adalah wasatullah damah. Mereka menumpahkan darah para kehormatan karena sesuatu yang tidak sesuai. Wadarah, mereka memukul dan itu yang membuat mereka akan bangkrut di akhirat. Artinya apa? Dengan semua perkataan, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, dengan keputusannya, dengan memonya, dengan tanda tangannya, mereka melaksanakan berbagai bentuk kezaliman di atas dunia. Makanya nanti orang yang pernah dizalimi akan menuntut kepada mereka di akhirat. Semua kebaikan-kebaikan akan diserahkan kepada orang yang menuntutnya. Ketika semua kebaikan itu habis, maka dosa orang yang pernah kita zalimi dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan keputusan kita, maka akan kita serahkan semua kebaikan kita dan diambil bersama-sama, maka kita dimasukkan ke dalam neraka. Makanya dari muslimin selalu berhati-hati dalam hidup.
sebelum kita meninggal dunia. Minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita sakiti. Kita ambil hak-hak mereka yang pernah kita bilang. Makanya dari muslimin sekali mereka rahimahullah, ketika berbicara dengan kezaliman, dengan perbuatan, dengan perkataan kita, berhati-hatilah untuk berucap. Berhati-hatilah untuk berucap. Karena sesungguhnya anggota tubuh yang paling banyak bergerak itu adalah lisan. Dari antara anggota tubuh yang paling banyak bergerak itu adalah lisan kita. Entah sudah berapa kata yang keluar dari mulut kita. Entah sudah berapa kalimat yang keluar dari mulut kita sehari semalam. Makanya Nabi mengatakan akhiru khataya min bani Adam min lisan. Dosa yang paling banyak ditimbulkan oleh anak Adam itu adalah dari lisan. Makanya kepada orang tua kita mengatakan berjalan peliharakan, berbicara peliharakan lisan. Dengan mulut orang bisa bergerak, dengan mulut orang bisa tidak berterima kasih. Orang yang sudah akrab membina pergaulan bertahun-tahun lamanya bisa putus kena lisan. Suami istri yang membina rumah tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang juga bisa bercerai kena lisan yang tidak terjaga. Makanya pelihara lisan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ungkapan, satu perkataan yang keluar dari mulut kita yang baik ada yang buruk, melainkan ada malaikat pencatat, yaitu raqib dan atid. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang benar. Kalau tidak bisa, diam saja. Artinya apa? Kalaulah yang akan keluar dari mulut kita sumpah serapah, cacian, umpatan, celaan, maka akan lebih baik kita diam saja untuk menjaga lisan kita dan jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebab ketika orang tersakiti dengan lisan kita, maka ini akan menimbulkan alam besar kita. Ada yang bersedih segala Allah. Makanya jangan melakukan sebuah kezaliman, karena kita tidak tahu kezaliman yang mana yang membuat kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu. Dan jangan menganggap enteng sebuah kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang membuat kita akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu. Ketika Imam Al-Ghazali mengarang sebuah kitab atau buku bernama Ihya Ulumuddin, dan ketika itu seekor lalat berhinggap di kita. Awalnya dia ingin muslim, tetapi setelah itu timbul pikiran mungkin lalat ini haus dan lapar, dan akhirnya beliau membiarkan lalat memakan kita. Di tengah-tengah itu ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau tertidur. Dalam mimpinya ada seseorang yang berkata kepada beliau, "Wahai Imam Al-Ghazali, apa sesungguhnya yang menyebabkan engkau selamat dari
yang menyebabkan aku diselamatkan dari siksa Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kitab yang saya tinggalkan, banyaknya murid yang saya tinggalkan, karya yang saya kan. Apa kata surat ini? Wahai Imam Al-Ghazali, tahukah kau yang membuat engkau diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak kitab yang sudah lengkap, bukan karena sudah banyaknya murid yang telah kau tinggalkan, tetapi engkau diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena engkau sudah berbuat baik kepada seekor makhluk Allah yang hina, yaitu lalat yang dikasih makan. Itulah yang menyebabkan engkau dimasukkan Allah Subhanahu. Artinya apa? Jangan kita melakukan sebuah kebaikan karena kebaikan yang mana kita tidak tahu, kita akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu. Ketika kezaliman pernah kita perbuat dengan lisan kita, dengan tindakan kita dan makanya secepatnya kita minta maaf, minta kerelaan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi sebelum ini, agar kita tidak menjadi orang yang makhluk di akhir. Fakir dunia al-ihsan lama Tuhan. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله يا نبي السلام